Ya, perhatian kita masih tertuju pada agenda pembekalan yang tengah diikuti oleh para menteri dan juga wakil menteri di Akmil Magelang, Jawa Tengah, tentunya di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mas Uki, apakah pembekalan ini diagendakan sebagai suatu pembekalan di awal masa kepemimpinan untuk para menteri dan juga wakil menteri, atau kita nanti akan melihat agenda ini lagi diulang sebagai pembekalan lanjutan atau mungkin penyegaran untuk para menteri dan juga wakil menteri, misalnya selama 6 bulan sekali nanti akan diadakan, atau seperti apa Mas Uki? Sejauh ini saya belum pernah mendengar akan ada dilakukan pembekalan lagi ya, sehingga saya nggak tahu juga apakah ke depan akan ada, tapi sejauh ini saya belum pernah mendengar, jadi asumsikan memang ini adalah yang terakhir, karena seperti yang tertulis di belakang saya ya, di sini tertulis satu visi langsung aksi. Jadi pembekalan ini memang untuk menyatukan visi, dan setelah ini diharapkan anggota Kabinet Merah Putih, Kabinet Merah Putih, itu langsung aksi, langsung mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan posisi, sesuai dengan proporsinya masing-masing gitu. Yang ibaratnya band ya, pemain band ya, yang pemain gitar ya, memainkan gitarnya disesuaikan dengan irama drum ya, disesuaikan dengan irama bass, dan yang vokalis di sini bisa tune in juga ya, masuk dengan tone yang tepat ya, dan lain-lain. Jadi harapannya memang seperti itu Mbak, karena memang kita berharap ya proses pembekalan ini kan nggak bisa terlalu lama atau terlalu sering, sehingga nanti bisa saja menghalang-halangi apa yang seharusnya dikerjakan, tapi beliau-beliau ini pembekalan. Jadi pembekalan yang 4 hari ini diharapkan sudah efektif ya. Ke depan memang misalnya ada kementerian-kementerian yang sudah harus running ya, kementerian-kementerian baru terutama. Di sini kan kementerian-kementerian baru ini diharapkan untuk secepat mungkin langsung perform gitu. Kementerian baru ini akan tetapi bukan kementerian yang benar-benar baru ya. Jadi yang ada sekarang ini adalah kementerian-kementerian lama yang tadinya ya ada satu kementerian yang membidangi 2, membidangi 3. Nah ini sekarang cuma 1 ya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang hanya Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan. Ada PUPR kalau dulu ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekarang hanya Pekerjaan Umum dan juga ada Perumahan Rakyat, itu di bawah 2 kementerian yang berbeda. Dan dampak administratif dari pemisahan kementerian ini tentu saja kementerian-kementerian yang dianggap dalam tanda kutip baru ya, itu memerlukan waktu untuk betul-betul siap ya untuk melayani rakyat gitu. Dan Pak Prabowo itu sudah memberikan deadline ya, jadi tanggal 31 Desember itu Perpres sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo, dan diharapkan kementerian-kementerian ini sudah siap dengan segala urusan-urusan yang sifatnya administratif, yang sifatnya itu sifatnya itu hal-hal yang terkait dengan keuangan dan lain-lain. Dan demikian Mbak ya, saya memohon doa ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami tahu ekspektasi publik, ekspektasi rakyat Indonesia begitu tinggi sekarang ya. Kami juga melihat survei-survei ada yang di angka 84% ya. Jadi 84% publik Indonesia berharap kepada pemerintahan Prabowo Gibran ya. Ada yang mengatakan bahkan lebih dari itu, dan tentu saja ekspektasi ini di satu sisi ya menyenangkan kami, tapi di sisi yang lain ekspektasi ini tidak boleh turun dan harus terkonversi menjadi approval rating atau menjadi tingkat kepuasan ya. Jadi kami tidak mau ya di pemerintahan ekspektasi yang tinggi ini kemudian ketika kita sudah bekerja ternyata dia lebih tinggi si ekspektasinya daripada tingkat kepuasan. Nah inilah yang sedang kita hindari. Dan kebijakan yang paling akan dimulai ya, kebijakan baru yang paling akan dimulai, kebijakan besar, sebuah dobrakan, sebuah terobosan, yaitu adalah program makan bergizi gratis yang akan serentak dimulai tanggal 2 Januari 2025. Demikian Mbak. Sudah menjadi satu timeline atau agenda kerja prioritas dari Kabinet Merah Putih. Bang Andi, kalau melihat kira-kira nanti kita menunggu ya besok ini para menteri dan juga wakil menteri ini purna sudah menjalani pembekalan. Ya. Kira-kira apa kemudian yang akan dibawa oleh para menteri dan juga wakil menteri kita pulang dari Akmil Magelang? Sudah jelas visi misi presiden pasti sudah jelas, dan kemudian juga ada kebersamaan. Persoalannya adalah persoalan birokrasi yang harus diselesaikan. Misalnya menteri-menteri baru tadi, menterinya baru, lalu kan belum ada stafnya. Bukan cuma belum ada stafnya, belum ada
perpresnya tentang bagaimana struktur organisasinya, berapa dirjennya atau deputinya, apa nomenklatur deputi-deputi tersebut, lalu bagaimana dengan lagi juga sampai di bawah, termasuk tukang ketik kalau perlu. Nah kalau itu belum ada semuanya, pasti nggak mungkin bisa bergerak secara cepat. Ya. Nah, makanya yang semacam ini saya senang tadi ada deadline 31 Desember harus sudah selesai, karena itu ini memang betul-betul pekerjaan begitu pulang segera berkomunikasi dengan para menteri-menteri baru itu, dengan nomenklatur baru, berdiskusi dengan Menpan untuk menyelesaikan rancangan strukturnya. Rancangan strukturnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Walaupun cuma pecahan misalnya PUPR dengan perumahan rakyat itu berpisah. Tapi kan yang mana ini? Ini apa strukturnya di bawahnya? Ini juga strukturnya apa? Lalu kemudian diselesaikan segera di Menpan, dan kalau memang bisa dilakukan sebelum 31 Desember misalnya, oh ini kami sudah kelar, lalu kemudian lapor kepada Presiden, sudah kelar, sudah sepakat semuanya, tinggal tanda tangan. Karena setelah ditanda tangan perpresnya itu, kemudian orangnya. Nah orangnya ini yang dicari orang-orang untuk mengisi siapa jadi sesmen, dirjen, deputi, dan eselon di bawahnya yang membutuhkan kepres tentang orang-orang tersebut. Nah ini harus diselesaikan sebelum bisa kementerian baru tersebut bisa jalan. Ya. Oke, Mas Ri, kalau melihat apa kemudian yang menjadi agenda prioritas dari Pak Prabowo dan juga Kabinet Merah Putih? Ya, setiap pergantian atau suksesi kepresidenan ya di level nasional itu saya merangkumnya ada satu tema besar, change and continuity. Ada yang berubah, ada yang berlanjut. Untuk membuat dua hal ini seimbang, ini bukan perkara mudah, apalagi tadi ya setelah ini adalah tantangan terbesarnya adalah kerja-kerja birokratik. Ya, change ini atau change and continuity ini tidak hanya di level kebijakan, Mbak, tapi sampai ke level personal. Dan kalau sudah sampai ke level personal ini kan negosiasinya terkadang di lapangan itu tidak mudah. Siapa yang harus diganti, siapa yang harus digeser, kemudian dirjen ini, dirjen itu gitu ya, apakah akan diganti dengan orang yang baru dan sebagainya gitu. Jadi kerja-kerja yang seperti ini menurut saya tantangan yang juga cukup besar. Kalau tidak bisa keluar dari jebakan ini, maka saya khawatir justru 31 Desember yang sudah di-deadline-kan oleh Presiden tidak bisa tercapai, ya, apalagi untuk kementerian-kementerian baru. Karena kalau kita lihat sejumlah studi ya, untuk satu institusi baru itu dibutuhkan waktu paling cepat 2 tahun untuk bisa terkonsolidasi organisasinya. Ya. Jangan sampai ini 5 tahun, 2 tahun ini persiapan, 2 tahun bekerja, 1 tahun siap-siap kampanye lagi dan pemilu lagi. Akhirnya waktu yang tersedia tidak banyak untuk menjalankan program-program yang bermanfaat buat rakyat. Jadi tantangan kerja birokratik inilah yang harus benar-benar dipantau oleh Presiden ya dan para menko-menkonya, terutama untuk kementerian-kementerian yang baru saja terbentuk gitu ya. Oke, ini kita masih menanti hasil dari gemblengan para menteri dan juga wakil menteri, tapi yang kita tahu bahwa ekspektasi masyarakat tinggi loh terhadap pemerintahan yang baru di Kabinet Merah Putih. Kita berharap mudah-mudahan pembekalan yang sudah diberikan selama 4 hari betul-betul bisa menjawab tantangan tadi dan juga memajukan Ibu Pertiwi tentunya. Ya. Terima kasih Mas Tri Andika, makasih Bang Andi Malarangeng, Mas Uki, terima kasih juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan bagaimana kemudian kiprah para menteri dan juga wakil menteri yang sudah pulang dari Akmil Magelang, Jawa Tengah esok hari.